Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Bertemu kembali, bangkit, dan jangan pernah lalai. Di dalam Alkitab hanya ada dua bangsa. Yang pertama yaitu bangsa pilihan, dan yang kedua adalah bangsa lain. Berbicara tentang bangsa pilihan, saya teringat kepada Yakub yang tertulis di dalam Yesaya pasal 44 ayatnya yang pertama. Tetapi sekarang, hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang kupilih. Di sini jelas mengatakan bahwasanya bangsa yang dipilih itu adalah bangsa Israel. Di luar dari Israel adalah bangsa lain, sama dengan yang sering atau yang lazim dikatakan bangsa kafir. Pada kesempatan ini berbicara juga tentang kafir. Kafir sering sekali dikatakan orang baik secara langsung maupun dalam media-media maya yang sudah begitu banyak. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya adalah, apakah mereka yang mengatakan kafir kepada orang lain, yang mengatakan kafir kepada seseorang, apakah dia itu adalah tidak bagian dari bangsa kafir tersebut, atau tidak bagian daripada bangsa lain? Sementara dalam Alkitab bangsa pilihan itu jelas dikatakan adalah bangsa Israel. Sungguh sangat-sangat rasanya kasihan jika seorang kafir tetapi mampu untuk mengkafir-kafirkan orang. Ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa, puncak-puncak kelemahan di dalam konsep mengatakan sesuatu perkataan kepada orang lain. Yang perlu kita bahas di sini ialah bagaimana seorang kafir atau bagaimana bangsa lain itu bisa menjadi suatu bangsa pilihan atau menjadi satu kesatuan di dalam bangsa pilihan tersebut. Tidaklah selamanya bangsa kafir itu mengalami kebinasaan. Tidak selamanya bangsa kafir itu kehidupan yang tidak layak bagi Tuhan. Saya coba mempelajari dalam kitab Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Bagaimana seorang bangsa kafir yang mengalami keselamatan. Bagaimana seorang bangsa kafir yang mengalami mujizat. Saudara boleh baca nanti di rumah atau dimanapun posisi Anda berada. Jika Anda memiliki Alkitab, mari baca bersama. Di situ menjelaskan tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya. Jadi sebenarnya ada satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dari bangsa kafir atau bangsa lain itu untuk mendapatkan pengangkatan atau mendapatkan keselamatan dengan cara percaya kepada Yesus. Sebab di dalam ayat 21 sampai 28 tersebut membicarakan bagaimana seorang perempuan yang di luar dari bangsa Israel tetapi mendapatkan pertolongan, mendapatkan pengangkatan, mendapatkan penyelesaian dalam perkara-perkara yang dia miliki. Secara khusus di dalam ayat yang ke-24 di situ menyatakan bahwa
Yesus berkata, Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Jika kita teliti ayat ini memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa lain, ini memberikan kesempatan kepada bangsa kafir untuk mengalami pengangkatan, untuk mengalami pemulihan dari bangsa yang tidak dipilih menjadi bangsa pilihan. Mengapa demikian? Sebab masih banyak pada masa itu orang-orang atau bangsa Israel yang tidak percaya kepada kedatangan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, sehingga membuka ruang kesempatan bagi bangsa kafir percaya kepada pribadi Yesus, mendapatkan penyelesaian perkara-perkara dalam hidup. Dan di dalam ayat yang ke-25, di situ dituliskan bahwasanya perempuan Kanaan yang percaya itu, meskipun Yesus sudah menjelaskan bahwa Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel, tetapi perempuan itu tidak mau putus asa. Perempuan itu tidak mau meninggalkan, sama dengan terus semakin mendekati Yesus dan bahkan sampai menyembah Dia. Kesungguh-sungguhan ini terjadi di saat dia menyembah, bahkan perkataan-perkataan yang disampaikan Yesus dalam ayat yang ke-26 itu membuat dia semakin jatuh secara harga diri manusia. Yesus berkata di dalam ayat yang ke-26, tidak patut mengambil roti yang diberikan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti di sini menggambarkan daripada pribadi Yesus, dijelaskan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 dimulai dari ayat yang ke-25. Di situ Yesus berkata bahwasanya Dia adalah roti hidup. Namun di situ dapat disimpulkan bahwasanya Yesus itu diutus ke dalam dunia hanya untuk anak-anak atau bangsa pilihan itu. Hanya diutus kepada bangsa Israel. Tetapi Yesus berkata, tidak pantas mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan Kanaan ini dikatakan sebagai gambaran anjing. Sebenarnya sungguh sangatlah jatuh harga diri secara kedagingan atau secara kemanusiaan. Tetapi untuk memberikan keselamatan, untuk mendapatkan pertolongan, dan bahkan untuk mendapatkan mukjizat dari Yesus, perempuan Kanaan itu tidak peduli. Lalu di dalam ayat yang ke-27 dia menjawab, kata perempuan itu kepadanya, bukankah anjing itu memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya? Remah-remah roti berarti pecahan-pecahan roti. Dalam Yohanes saya katakan tadi, roti itu adalah firman atau pribadi Yesus. Jadi roti yang dipecah itu adalah firman yang dipecah. Atau dapat disimpulkan, Yesus diutus ke dalam dunia, mati, hancur, disalibkan di kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketika bangsa lain atau bangsa kafir percaya sepenuh kepada Yesus, maka juga akan mengalami penebusan atau mengalami mujizat-mujizat. Maka disebutkan di dalam ayat yang ke-28,
Hai ibu, besar imanmu, terjadilah seperti apa yang kau kehendaki. Maka seketika itu anaknya sembuh. Sama dengan mujizat itu terjadi. Jadi di sini saya sampaikan, di sini dapat menjelaskan bahwasanya meskipun keadaan kita ini adalah dasarnya bangsa kafir, tetapi jangan putus asa. Meskipun keadaan kita ini jahat, najis, kotor, hidup yang hanya untuk dipatahkan batang lehernya atau sama dengan mengalami kebinasaan, tetapi ketika kita mau datang dan menyembah kepada Yesus seperti perempuan Kanaan yang percaya ini, maka akan mengalami mujizat dalam setiap kehidupan kita semua. Namun dalam hal inilah yang harus kita rubah untuk menjadi bangsa pilihan. Tidak perlu kita mengganti identitas atau kewarganegaraan untuk menjadi bangsa pilihan, tetapi masuk kepada arti yang rohani. Kita harus mencari apa sebenarnya yang membuat Yakub itu menjadi bangsa pilihan atau menjadi hamba yang dipilih oleh Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah berbicara tentang karakteritas secara rohani yang diimplementasikan lewat perbuatan hidup sehari-hari. Jadi bangsa kafir yang bertabiat seperti anjing dan babi harus mengalami keubahan hidup. Tidak lagi mengulang-ulang dosa dari dosa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, seperti yang sudah terjadi pada zaman Nuh. Dosa makan minum sampai kepada puncaknya dosa, yaitu dosa kawin mengawinkan, sama dengan dosa kenajisan. Di sini saya menyampaikan kepada kita semua, ayo lepaskan tabiat daripada bangsa kafir, lepaskan karakteritas daripada bangsa kafir yang seperti anjing, tinggalkan, beralihlah menjadi bangsa pilihan, beralihlah menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan, agar masa depan kita dan bahkan pemeliharaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya di dalam jasmani ini, bukan hanya di dalam dunia ini kita dipelihara dan diberkati, tetapi juga akan sampai kepada kerajaan sorga. Kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.